Kisah Raja Zulkarnain terkenal sebagai salah satu tokoh pemimpin yang bijaksana dan saleh. Namun siapa Raja Zulkarnain itu? Bagaimana kehidupannya dalam sejarah Islam? Apakah kisah dari Zulkarnain itu sendiri terdapat dalam Al-Quran? Simak dan tonton video ini sampai akhir untuk menambah wawasan Islam kepada kita, agar bisa kita ceritakan ke anak cucu kita. Raja Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan merupakan hamba yang soleh. Dalam 25 nabi dan rasul, nama Zulkarnain juga tidak ada dalam kisah. Zulkarnain merupakan sosok hamba yang soleh dan mempunyai kehebatan dari Allah, sehingga ia dapat menjinakkan kaum perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Ia juga bukan hanya seorang hamba yang soleh saja, tetapi merupakan pengembara yang lebih sampai ke timur dan barat. Secara harfiah, Zulkarnain itu mendapat julukan sebagai dia yang mempunyai tanduk dua, karena memang ialah pemimpin yang hebat serta adil, yang membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj dari penyerang orang barat. Adanya kisah dari umat terdahulu yang ada dalam Al-Quran, bertujuan supaya umat manusia dapat mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Sedangkan salah satu kisah orang yang soleh kemudian diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Raja Zulkarnain. Dia merupakan sosok pengembara yang kuat, selalu menyuruh kepada kebaikan dan bijaksana. Kisahnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Dalam Al-Quran memang tidak ada cerita secara detail Zulkarnain itu tinggal di mana, kemudian anaknya siapa. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja. Konon katanya Zulkarnain merupakan raja dari Persia yang bernama Quraisy, tepatnya pada tahun 539 sampai 560 sebelum Masehi. Karena kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki oleh raja tersebut, nyatanya Zulkarnain disukai oleh rakyatnya. Selain adil dan bijaksana, ia juga sangat sederhana. Sama seperti halnya para nabi, ia juga selalu menyuruh kaumnya untuk melakukan kebaikan, mendakwahkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang pengembara, ia juga sangat cerdas dan pandai berpetualang. Dalam petualangannya dari barat ke timur, ia juga menyebarkan agama tauhid serta menguasai bahasa berbagai dunia. Untuk urusan berlayar, Zulkarnain juga merupakan ahlinya, kelebihan ilmu dan kekuatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kisah Raja Zulkarnain itu tidak luput dari karunia yang sudah Allah berikan kepadanya suatu hari. Saat dalam perjalanan ia sampai di belahan bumi barat dan mendapati suatu kaum mengetahui akan hal tersebut, Raja Zulkarnain diberikan pilihan, apakah akan menghukum kaum tersebut dengan siksaan atau berbuat baik. Karena Allah memberikan ketajaman siasah syariah kepadanya, ia membuat keputusan dengan kaum tersebut. Apabila kaum tersebut membuat kerusakan, akan mendapat hukuman serta dikembalikan kepada Tuhannya. Mereka juga akan mendapat azab dengan sangatlah pede. Apabila mereka beriman, dan ia akan mendapatkan balasan yang baik pula, serta mereka akan mendapatkan kemudahan dalam membuat keputusan tersebut. Zulkarnain membuat keputusan yang sesuai dengan cara serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat tembok dari besi. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya dan sampai di bagian bumi lain, bertemu dengan Baina al-Sadain. Baina al-Sadain itu sendiri merupakan suatu wilayah yang berada di antara dua gunung yang tingginya sama. Di tempat itu juga ia bertemu suatu kaum yang hidup ketakutan, sebab terancam oleh suatu kelompok perusak atau Ya'juj dan Ma'juj. Kisah raja adalah kaum perusak, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain yang bijaksana serta adil tersebut juga terkenal ketika ia membuat tembok penghalang. Ternyata yang membuat kaum pada dua gunung yang tingginya sama tersebut ketakutan. Ia merupakan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, negeri, membunuh, serta merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Ternyata kaum yang raja bijaksana temui, mereka menceritakan apa yang sudah mereka alami kepada Zulkarnain. Lantas kaum tersebut meminta bantuan Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas antara mereka. Apakah raja adil tersebut akan mengabulkannya? Benar, ternyata raja bijaksana tersebut mengabulkan permintaan kaum tersebut. Hal tersebut ia lakukan karena sifat luhurnya yang
ingin memperbaiki terjadinya kerusakan di bumi Allah. Selain itu juga menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah atas kekuasaan yang sudah Allah berikan kepadanya. Allah sendiri juga membantu Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang. Menggunakan teknologi serta pengetahuan, ternyata tembok tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan magjud, api sampai mendidih. Bangsa dan kaum perusak tidak bisa keluar ataupun melubanginya. Sampai hari kiamat nanti, kaum perusak tersebut juga tidak bisa menuju ke negeri lain. Sebab tembok tersebut merupakan jalan satu-satunya. Makna dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Zulkarnain dan Yakjud mengandung banyak makna dan pelajaran dalam tradisi Islam. Seperti makna keadilan dan kebaikan. Zulkarnain adalah contoh penguasa yang adil dan baik. Kisah ini menekankan pentingnya memerintah dengan kebijaksanaan dan menjalankan keadilan. Pelajaran tentang kuasa Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kemenangan akhirnya berasal dari Allah. Meskipun suku Yakjud dan Makjud sangat kuat, mereka tidak bisa melewati tembok yang Allah izinkan Zulkarnain untuk membangun. Nilai kesederhanaan dan kepatuhan. Zulkarnain adalah sosok yang sederhana. Meskipun memiliki kekuasaan besar, dia berserah diri kepada Allah dalam menjalankan tugasnya. Pelajaran tentang perlindungan Allah. 2. Zulkarnain adalah pengingat bahwa Allah adalah pelindung yang sejati bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Allah akan melindungi mereka dari ancaman dan bahaya. Kisah ini juga memiliki dimensi simbolis dalam literatur, tafsir dan tradisi Islam yang telah menghasilkan berbagai penafsiran tentang identitas sebenarnya Zulkarnain, Yakjud dan Makjud. Namun pesan moral dan spiritual kisah ini tetap menjadi inti dari cerita ini dalam Islam.